Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat, yang saya muliakan guru kita bersama Buya Muhammad Idris Alsi beserta keluarganya, kita doakan semoga mudah-mudahan di dalam umurnya selalu disehatkan selalu dan diberkahkan selalu, amin ya rabbal alamin. Kemudian pula yang terhormat dan yang saya muliakan para penceramah kita, ada Habib Sofi, pimpinan Majelis Ta'lim Darus Segaf, kemudian Kiai Muhammad Yahya Al-Maki selaku pimpinan Pondok Pesantren Darus Sholihin. Kita doakan pula beliau-beliau semoga selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipanjangkan umurnya di dalam menyiarkan agama Islam ini. Kemudian yang terhormat dan saya muliakan pula di sini ada Habib Ridho Segaf, kemudian ada Bapak Yudi, kemudian ada Bapak Haji Endang, Bapak Haji Mustar, Bapak Haji Muspar, dan yang terhormat dan saya muliakan pula kepada ayahanda kita selaku ayah Buya, yaitu Al-Ustaz Hadi. Semoga beliau-beliau semua ini berada di dalam jalannya Allah Subhanahu wa taala dan selalu diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian tidak lupa juga kepada para alim ulama, para asatid, para tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat kami, dan para jamaah sekalian yang hadir dan para santriwan santriwati semuanya. Semoga perkumpulannya kita di sini menjadikan ladang amal kita di akhirat nanti dan mendapat magfirah Allah dan mendapat syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Quran surat Al-Isra ayat pertama. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masih diberikan waktu dan kita masih berikan kenikmatan, masih bisa merasakan yang mana nikmat sehat, nikmat waktu. Kita masih berada di bulan yang suci ini, bulan haram, yakni di bulan Rajab. Termasuk bulan Rajab ini itu masuk ke dalam Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di dalam bulan Rajab ini ada suatu peristiwa penting, di mana peristiwa ini tuh peristiwa yang sangat takjub sekali. Ini tuh sebagai mukjizatnya Nabi besar kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni peristiwa Isra dan Mi'raj. Di dalam kitab Ad-Dardir punya Imam Syekh Ahmad Ad-Dardiri, yakni Hasyiah daripada Kisah Mi'raj, punyanya Imam An-Najmuddin Al-Ghiti. Jadi dikisahkan di dalam, termaktub di dalam kitabnya dikisahkan bahwasanya rentetan perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj itu panjang sekali. Itu ketika dibaca itu lumayan panjang. Makanya di sini kan agar mempersingkat waktu, agar gak kelamaan, saya menjelaskan bahwasanya nanti di perjalanan Rasulullah ketika Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di tengah-tengahnya itu ketika perjalanannya sebelum nyampe ke Masjidil Aqsa, Rasulullah ditampilkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan golongan-golongan umatnya. Digambarkan, ditampilkan beberapa golongan dan perbuatannya. Nah, ketika Rasulullah SAW dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail di Hijr Ismail gitu, lalu dilaksanakanlah Isra, yaitu perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di suatu perjalanan Rasulullah SAW melihat sekelompok orang yang mana orang-orang ini tuh sedang bercocok tanam. Tapi anehnya, orang ketika mereka itu sedang bercocok tanam, sudah hasil panen. Nah, orang-orang ini mengambil hasil panen itu, tapi anehnya itu tidak ada habis-habisnya. Ditanyalah kepada malaikat Jibril,
Wahai Jibril, ya Jibril mahaza. Wahai malaikat Jibril, apa ini? Apa maksudnya ini, siapa mereka? Maka malaikat Jibril menjawab, wahai baginda Nabi, inilah perumpamaan orang-orang yang mujahidun fisabilillah. Mereka berjihad di jalan Allah. Perumpamaan orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Berjihad dengan apa? Mau dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu. Inilah perumpamaan orang yang bercocok tanam, terus mengambil panennya tidak ada habis-habisnya. Semoga kita semua digolongkan dengan orang-orang yang seperti ini. Amin. Kemudian setelah itu Rasulullah beranjak lagi perjalanan lanjut bersama malaikat Jibril melihat mencium wangi yang aromanya itu benar-benar wangi, sangat wangi. Ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wangi apa ini? Ini itu wanginya Masyitoh. Siapa Masyitoh ini? Masyitoh itu diceritakan bahwasanya ketika zaman Firaun, beliau ini tukang sisirnya anak Firaun. Anaknya Firaun, Bu. Para jamaah sekalian. Masyitoh ini suka nyisirin anaknya Firaun. Jadi ketika Masyitoh ini nyisirin anaknya Firaun, kemudian sisirnya jatuh. Ketika hendak mengambil sisir, Masyitoh ini mengucapkan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu tuh anaknya nanya ke Masyitoh, wahai Masyitoh, apakah engkau mempunyai Tuhan selain bapakku? Ya, jadi Firaun itu kan ngaku Tuhan ya. Apakah engkau? Jadi ditanya di situ. Dilaporkanlah anaknya Firaun ke bapaknya, ke si Firaun ini. Nah, Firaun mengetahuinya, lalu dipanggillah ini Masyitoh sama Firaun, dipanggil kemudian sama suaminya, anak-anaknya. Masyitoh ini mempunyai dua anak. Yang pertama anaknya itu 2 tahun lebih. Kemudian anak yang kedua itu masih bayi, masih menyusui lah, kurang lebih 8 bulan. 8 bulan di dalam kitab yaitu di Tamatut. Jadi umurnya masih 8 bulan. Nah, ketika itu dapat hukuman karena Masyitoh ini mengisahkan Allah, hanya Allah lah Tuhannya gitu. Jadi ketika ditanya apakah engkau mempunyai Tuhan selainku? Naam, Rabbi wa Rabbuka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhanku dan Tuhanmu itu Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah dihukum Masyitoh. Dihukum dengan cara apa? Firaun menyiapkan, kalau bahasa kitanya wajan ya, kantel gitu kan, tungku wajan kayak gitu disiapkan dengan minyak, dipanaskan lah minyak. Kemudian disitulah dihukum Masyitoh bersama anak-anaknya. Dan ketika itu satu-satu tuh anaknya dulu. Dan ketika Masyitoh hendak pengen masuk ke dalam wajan itu, Masyitoh di situ tiba-tiba ragu, seakan-akan takut. Tapi yang lebih ajibnya di sini nih, seorang bayi yang berumur 8 bulan itu bisa bicara, ngomong ke ibunya, ke Masyitoh. Wahai ibu, kata si anak bayi yang 8 bulan ini, janganlah engkau takut. Kenapa? Karena engkau berada di jalan kebenaran. Nah, disitulah kokoh imannya kuat. Kemudian nyemplunglah ke Masyitoh ke dalam wajan tadi dan syahidlah beliau. Inilah penyebab daripada aroma yang wanginya sampai kecium oleh Rasulullah ketika perjalanan Isra. Kemudian setelah itu Rasulullah beranjak lagi perjalanan lagi bersama malaikat Jibril, melihat sekelompok orang yang sedang memukul kepalanya dengan palu. Tuh bayangin, dengan palu, mengerikan ya. Sekelompok orang mukulin kepalanya dengan palu sampai hancur. Udah mau hancur, kembali lagi semula kepalanya, dihancurin sama sendiri pakai palu, pakai bogem, masih kita pakai bogem. Terus kembali lagi semula. Nah, ditanyakan kan Rasulullah heran, ditanya kepada malaikat, wahai Jibril, siapa ini? Dijawablah oleh malaikat Jibril, ini perumpamaan orang-orang yang suka ninggalin sholat, orang-orang yang berat dalam beribadah sholat kayak gitu. Makanya semoga kita dijauhkan daripada perkara yang seperti ini dan rajin dalam ibadah sholat. Kemudian setelah itu Rasulullah lanjut perjalanan lagi, melihat sekelompok orang yang telanjang. Orang ini telanjang dan sedang digiring oleh seperti sekumpulan unta dan kambing. Jadi orang ini seperti kumpulan unta dan kambing digiring itu, digembala. Dan dia ini posisinya telanjang, hanya memakai celana dalam saja menutup aurat mereka ini, dan juga mereka sedang sambil makan buah zakum dan batu bara dan bara api. Ditanyakan siapa mereka? Mereka, kata malaikat Jibril, mereka perumpamaan seperti orang-orang yang enggan membayar zakat, tidak mau membayar zakat. Makanya semoga kita dijauhkan dari perkara ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian setelah itu Rasulullah beranjak lagi dalam perjalanan, melihat sekumpulan orang yang sedang mengumpulkan kayu bakar. Kayu bakar dikumpulin penuh-penuh, kemudian
diangkut lah, dibawa lah kan gitu para santri, misalkan bawa apa namanya, bawa kayu bakar, ngumpulin, diikat, dipanggul, udah dipanggul berat, keberatan orang itu udah berat, udah mah berat malah ditambah lagi sih kayu bakarannya, malah ditambah lagi. Ditanyakan sama malaikat Jibril, ya Jibril siapa ini orang? Apa maksudnya ini? Jadi dijawablah oleh malaikat Jibril, ini perumpamaan orang-orang yang ketika diberi amanah, kemudian dia tidak mampu melaksanakan amanahnya, tapi malah memaksakan untuk amanah ini, padahal dia tidak mampu kayak gitu. Makanya nih ngeri apabila kita dikasih amanah kan, yang namanya amanah itu kan berat kayak gitu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW lanjut lagi perjalanan bersama malaikat Jibril. Melihatlah di situ ada sekelompok orang yang mana dihidangkan suatu daging, ada daging mentah dan ada daging seger, daging matang. Nah, ketika itu yang anehnya orang-orang ini tuh malah makan daging yang mentah, udah mau mentah bangke lagi, udah mau mentah bangke. Itu orang-orang malah makan itu. Di apa namanya? Ditanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, siapa orang ini? Perumpamaan orang ini seperti laki-laki atau perempuan yang berzina, padahal dia udah mempunyai pasangan. Para suami yang udah mempunyai istri malah berzina misalkan dengan pelacur. Adapun kaum istri udah punya suami malah berzina dengan suami lain atau laki-laki lain kayak gini. Nauzubillah min dzalik. Inilah perumpamannya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW lanjut lagi perjalanan, melihat sekelompok orang yang mana sedang berenang, udah mau berenang kemudian tenggelam di mana, di sungai darah. Dan setelah itu dilempari oleh batu, ditanyakan kepada malaikat Jibril, ya Jibril siapa orang ini? Dijawablah oleh malaikat Jibril, ini perumpamaan orang-orang yang suka makan riba. Makanya hati-hati Pak dalam bisnis, dalam apa ada ribanya. Itu perumpamannya seperti itu. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW beranjak lagi perjalanan, lanjut lagi menuju Masjidil Aqsa, melihat lagi suatu pemandangan. Apa ketika itu melihat ada seseorang yang lidahnya melet, maksudnya lidahnya dikeluarin, kemudian digunting, lidahnya digunting sendiri beserta bibirnya. Udah mau digunting lidah dan bibirnya, itu kembali lagi, udah digunting kembali lagi, digunting kembali, itu kebayang tuh, insyaallah. Nah, ditanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, mahaza, maksudnya apa ini? Siapa mereka? Jawablah oleh malaikat Jibril, ini perumpamaan orang-orang yang suka memfitnah. Wa fi riwayatin, orang ini itu seperti ahli nasihat atau penceramah, suka ngasih nasihat pada kebenaran, nahi mungkar, tapi orang ini tidak melakukannya. Nauzubillah min dzalik. Kemudian lanjut lagi Rasulullah dalam perjalanan Isra-nya melihat lagi sekelompok orang yang mana melihat lubang. Jadi Rasulullah SAW melihat lubang kecil yang mana di lubang ini tuh keluar seekor sapi. Si sapi ini tuh pengen masuk ke lubangnya itu lagi, tapi nggak bisa. Kayak gitu, ditanyakanlah kepada malaikat Jibril, ya Jibril, apa maksudnya ini? Ini tuh perumpamaan orang yang suka ngomong buruk dan orang ini tuh menyesal atas perkataannya karena perkataannya tidak bisa ditarik kembali. Itulah perumpamannya. Kemudian setelah itu jalan lagi Rasulullah, pakai buruk kan, ya cepat pakai buruk. Ya, lewat lagi, ngelihat lagi, ditampilkan lagi oleh Allah sekelompok orang yang mana orang ini tuh punya kuku tajam yang terbuat dari tembaga, mencakar-cakar mukanya, kemudian mencakar-cakar dirinya sendiri. Tuh kebayang tuh kuku dari tembaga, cakar-cakar mukanya sendiri sama badannya sendiri. Ditanyakanlah ya malaikat Jibril, wahai Jibril, siapakah dia? Ini tuh perumpamaan, kata malaikat Jibril, ini tuh perumpamaan orang-orang yang suka gibah nih, masya Allah nih, penyakit gibah. Jadi gibah ini tuh masya Allah luar biasanya dosanya, dan karena kemarin kita juga kan sudah ngaji apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, yang mana telah dinukil dari kitab An-Nafaisul Ulumiyah yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, bahwasanya di dalamnya orang yang gibah ini dosanya itu lebih besar daripada orang yang seperti berzina 30 orang kayak gitu. Bahkan bisa menghapuskan 700 sholat kita, 700 sholat yang diterima, 700 sholat yang diterima kita dihapuskan malah disebabkan gibah. Perkara gibah itu perkara lisan, makanya bahaya lisan.
Kayak gitu. Makanya semoga kita dijauhkan daripada perkara gibah ini. Amin ya Allah. Kemudian setelah itu Rasulullah melaksanakan lagi perjalanan, melihat apa namanya? Ada nenek-nenek tua. Ada nenek-nenek tua. Nah, kata Rasulullah, siapa nenek-nenek tua ini? Ya Jibril. Kemudian kata malaikat Jibril, nenek tua ini perumpamaan dunia yang sudah tua. Nah, itu nenek-nenek tua itu ketika zaman Rasulullah. Apalagi sekarang nih. Sekarang udah zaman sekarang udah berapa tahun tuh lamanya dari jarak Rasulullah sampai zaman sekarang kayak gitu. Itu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, ketika Rasulullah Isra perjalanan melihat nenek-nenek tua. Jadi itu tuh perumpamaan nenek-nenek itu perumpamaan seperti usia dunia yang udah tua renta kayak gitu. Makanya daripada itu kita semua para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia semakin tua, umur juga semakin tua, maka daripada itu marilah kita semakin tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ibadah kita, karena orang-orang yang bertakwa ini orang yang menang. Orang yang menang itu maksudnya orang yang beruntung, orang yang dapat surganya Allah. Ya, seperti halnya di dalam surat An-Naba kan, innalil muttaqina mafaza. Dalam tafsir lainnya mafaza di sini tuh, dalam tafsir lain mafaza di situ sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu orang yang menang. Menang di situ apa? Di tafsir lainnya menang di sini itu maksudnya kita masuk surga, menang dapat surga kayak gitu. Ya begitulah, ketika Rasul itulah segolongan umat atau perkumpulan umat, golongan-golongan umat Nabi Muhammad beserta perbuatannya Allah tampilkan ketika Rasulullah SAW sedang perjalanan Isra. Yaitu Isra itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini sebagai mauizah bagi kita, nasihat bagi kita, pelajaran bagi kita. Semoga kita semua tergolong orang-orang yang selalu baik di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga pula kita semua selalu berkah dalam hidupnya, dan kita dikumpulkan, kita dapat syafaat daripada baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'alna wa habbalana fi darikal firdausi ya rajuana. Rabbana atina fid dunya hasanah